Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan dimanapun Amang, Inang, saudara-saudara sekalian saat ini berada. Sebelum kita menjalani satu hari ini, Jumat 24 November 2023, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani satu hari ini. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP hari ini firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian tertulis di dalamnya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Hiduplah seperti yang diperbuat Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita tahu arti atau makna dari kata ramah? Mungkin kita tahu ramah itu adalah sikap atau perbuatan seseorang yang senang menegur atau menyapa orang lain. Bukan hanya orang yang dikenal, yang tidak dikenal pun diusahakan untuk ditegur dan disapa. Sebatas itukah? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, ternyata kata ramah itu berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul, dan selalu menyenangkan dalam pergaulan. Bukan itu saja, orang ramah itu sangat menghargai dan menghormati orang lain, serta cenderung berempati serta suka mendengar sebelum berbicara. Rupa-rupanya kata ramah ini bagi Paulus cukup menarik perhatiannya. Ada banyak hal-hal positif yang dihasilkan oleh kata ramah jika ramah menjadi sikap dan perilaku orang yang beriman. Dengan sikap dan perilaku yang ramah boleh memberi semangat yang baru bagi yang melakukan dan juga yang menerimanya. Dengan ramah kita menjadi orang yang disenangi dan dirindukan. Jika sudah demikian, maka kita pun akan termotivasi untuk melakukan yang lebih baik kepada orang lain. Jemaat Kristus yang baik, di samping hidup dengan ramah seorang terhadap yang lain, Paulus melengkapinya dengan hidup yang penuh kasih mesra. Kita yang beriman diminta untuk hidup dalam kemesraan bersama sesamanya. Apa contohnya? Jangan ada iri dan dengki. Jangan saling menyalahkan, apalagi saling menyerang. Tapi kita harus hidup dalam interaksi yang tulus dan kudus bersama sesama yang ada di sekitar kita. Jika ada yang menyakiti, kita harus mengampuni. Karena kita semua diajarkan untuk hidup saling mengampuni, bukan saling mencela dan mendendam. Siapapun dan kesalahan apapun yang dilakukan sesama harus membuka pintu pengampunan bagi mereka. Ingat salah satu doa Tuhan Yesus di salib kala itu. Dalam doanya dia menyerukan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa mungkin mereka yang menyakiti Yesus itu tidak tahu yang telah mereka perbuat kepada Yesus? Jemaat Tuhan harus hidup dalam keramah tamahan, bukan marah-marahan. Kita dinasihati untuk hidup berdampingan dengan sesama, sebagai keluarga, jemaat, masyarakat, teman dan kerabat, dan lain-lain dalam keramah tamahan. Janganlah hidup menang sendiri, hiduplah juga untuk orang lain, agar hidup kita semakin hidup karena turut menjadi berkat bagi sesama. So, apapun dosa sesama kita,
dan bagaimanapun kesalahan yang telah dilakukan kepada kita. Terimalah dan ampunilah mereka, seperti Bapamu yang di sorga telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia telah mengampuni dan mengasihi kita secara tidak masuk akal. Demikianlah kita melakukan apa yang telah diperbuatnya kepada kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, karuniakanlah kami sikap yang ramah, penuh kasih mesra dan pengampunan, agar hidup kami membawa sukacita dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan bermasyarakat. Lindungilah kami hari ini. Jauhkanlah dari bahaya dan pencobaan. Karena Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.